Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh jamaah Al-Mujadah di mana saja berada, khususnya dan umumnya kaum muslimin wal muslimat. Kami mohon tekan tanda subscribe untuk mendukung dakwah kami. Ujung jarimu mendukung dan membantu dakwah kami. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah berkat pertolongan Allah kita kembali berjumpa dalam acara ngaji ngopi bareng Bang Malik. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah sekalian, kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di video-video yang lalu, yaitu mengenai pencarian jati diri kita, pencarian siapa kita. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita umur panjang, kesempatan kita sehat walafiat, mari sama-sama kita belajar untuk mencari siapa kita sebenarnya. Dalam Islam tentunya kita semua tahu bahwa di samping kita memiliki kewajiban-kewajiban dalam hal ibadah, kita juga sangat dianjurkan dalam bersikap. Kita harus sopan santun, saling menghargai dan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Dalam didikan Al-Mujadah bukan hanya kita diminta untuk saling menghargai dan menghormati sesama manusia, tapi kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk bisa saling menghormati dan menghargai sesama makhluk Allah. Sedangkan yang kita tahu bahwa yang namanya makhluk Allah itu bukan hanya manusia, tapi banyak. Semua yang Allah ciptakan disebutnya makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan disebutnya Khalik. Nah, dalam video kali ini saya akan coba untuk menjabarkan belajar menghormati dan menghargai sebagian kecil daripada makhluk Allah tersebut. Dan sebagaimana kita tahu bahwa kita bisa hidup di dunia ini, syariatnya ada penunjangnya. Hakikatnya tetap Allah yang memberikan kita kehidupan, namun tetap ada penunjang kehidupan kita. Di antaranya yaitu yang sama-sama kita ketahui, yaitu 4 unsur kehidupan yang sering disebut seperti itu. Di antaranya air, udara, api, dan bumi atau tanah. Karena tanpa 4 unsur kehidupan itu sulit bagi kita untuk bisa hidup. Nah, hal inilah yang sering kita kurang menyadari dan lain sebagainya. Padahal tanpa 4 unsur ini, apa yang bisa kita perbuat? Tanpa udara, bagaimana kita bernafas? Tanpa air, bagaimana kita bisa hidup, bisa minum, bisa mandi, bisa berwudu dan sebagainya. Tanpa bumi, tanpa tanah, apa yang kita pijak? Tanpa api, tentu dapat dipastikan kita akan kedinginan. Dalam didikan Al-Mujadah, 4 unsur kehidupan ini sangat harus kita hormati dan kita hargai sebagai bentuk hormatan kita kepada makhluk Allah. Lalu bagaimana caranya
kita untuk belajar untuk menghormati dan menghargai 4 unsur kehidupan ini. Baik, dalam didikan Al-Mujahadah kita biasa sebut dengan penghormatan ini apabila kita hendak minum. Di sini saya contohkan dengan 1 gelas air, dan kebetulan bahasanya ini berbahasa Sunda karena memang kita didik dari Tasikmalaya. Namun apabila bahasa ini ingin dirubah oleh jamaah dengan bahasa Indonesia, ya silakan saja, silakan saja. Karena dalam bacaan ini tidak ada bacaan yang aneh-aneh, hanya sebuah salam yang kita sampaikan kepada makhluk Allah. Kurang lebih bacaannya seperti ini. Assalamualaikum ya Banyu, Assalamualaikum ya Hawa, Assalamualaikum ya Bumi, Assalamualaikum ya Geni. Selamat kamu, selamat kami, selamat yang meminum dan memanfaatkan air ini. Assalamualaikum Kanjeng Nabiullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. Lalu kita baca Fatihah sampai waladhdallin, amin. Nah, dari awal, dari kita mulai salam, yaitu Assalamualaikum ya Banyu, kita sudah mulai tahan nafas sampai dengan waladhdallin tadi. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada air, kepada api, kepada udara, dan kepada bumi. Kapan ini dilakukan? Yang pertama, kita tentunya untuk bersih-bersih, untuk wudhu kita menggunakan air. Kita salam dulu ke air, gitu, minta ridhonya. Karena air ini bisa kita manfaatkan untuk minum, untuk berwudu, untuk mandi. Karena memang Allah perintahkan kepada air untuk tunduk kepada manusia. Dan air ini patuh kepada Allah, sehingga dia mau dimanfaatkan oleh manusia. Kalau bukan karena perintah Allah, mungkin air tidak bisa kita manfaatkan. Demikian juga dengan makhluk Allah yang lain. Maka air dan makhluk Allah yang lain akan marah, akan kecewa kepada manusia yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah. Kenapa? Kita bisa memanfaatkan apa yang ada sekeliling kita itu karena mereka patuh ke Allah. Sebenarnya mereka marah, mereka tidak terima apabila mereka dimanfaatkan oleh manusia yang tidak tunduk dan patuh pada Allah. Maka pada akhirnya timbul banyak penyakit yang rata sebenarnya karena ketidakriduan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sesama makhluk, kita saling menghargai dan menghormati dalam didikan Al-Mujahadah seperti yang tadi. Pun pada saat kita masak air mungkin di rumah, karena air itu syaratnya bisa diminum kalau sudah dimasak. Pada saat kita masak air mungkin di di panci atau mungkin di tempat masak air yang lainnya, lalu kita tuang ke dalam teko atau mungkin kita tuang ke dalam termos. Nah, sambil kita tuang ke dalam termos, sambil kita tuang dalam teko, kita tahan nafas, kita ucapkan yang tadi. Assalamualaikum ya Banyu, Assalamualaikum ya Hawa, Assalamualaikum ya Bumi, Assalamualaikum ya Geni. Kenapa? Assalamualaikum ya Banyu karena itu sudah bentuk air. Assalamualaikum ya Hawa karena dia ada hawanya. Assalamualaikum ya Bumi karena dia berasal dari bumi. Assalamualaikum ya Geni karena dia matang saranya dengan perantara api. Lalu apa hubungannya dengan kanjeng Nabi Allah Hidayah Islam? Karena Nabi Allah Hidayah Islam adalah sosok yang Allah beri kekuasaan untuk menguasai air seluruh jagat raya ini. Beliaulah yang menguasainya. Setelah itu kita manfaatkan airnya. Pun apabila mungkin di antara keluarga kita, mungkin kita sendiri, anak, istri, orang tua, dan sebagainya, mungkin ada yang kurang sehat, itu minta kepada Allah, ambil air dalam gelas. Jangankan seperti tadi,
tahan nafas, salam ke air sampai waladhdallin. Setelah waladhdallin, minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat untuk keluarga saya, atau anak saya, istri saya, atau teman saya. Ya. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Teruslah kita minta kepada Allah terus apa yang menjadi keinginan kita. Setelah itu berikan air ini kepada orang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah berikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Dan ini tidak ada unsur mantra-mantra dan lain sebagainya, hanya kita belajar menghargai makhluk Allah. Salah satunya di antaranya adalah air, api, tanah, dan udara. Biasakan hal itu. Insya Allah nanti bukan hanya 4 unsur kehidupan ini saja yang kita salami, daun, hewan, dan semuanya harus kita berikan salam. Mungkin kalau istri kita, orang tua kita suka masak dengan memakai daun salam, saat memetiknya tetap salam. Assalamualaikum ya daun, mohon maaf, minta ridhonya, saya akan manfaat kamu untuk masak. Karena setiap lembar daun di muka bumi itu ada yang mengurus. Itu para malaikat Allah yang mengurus lembar-lembar daun itu. Mungkin kita memetik daun-daun yang lain-lain sebagainya, tetap harus kita salam dalam hati kita, minta keriduannya. Karena biar bagaimana juga kita telah mengambil kehidupan. Mudah-mudahan sekelumit, sesingkat apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini bisa dipahami, bisa dimengerti, dan semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Sekali lagi mohon maaf, mohon dihalalkan dan diridhokan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji ngopi.